jurnalisme dying. Jurnalisme itu sekarang sedang sekarat. Ya. Seperti kasus di Indonesia ini yang minggu terakhir ini, beberapa hari terakhir lagi banyak demo, kemudian di mana jurnalisme, ada yang ini mulai dilarang menyiarkan demonstrasi yang provokatif seperti ini. Kemudian ada represi juga di ruang digital. Jadi itu studi kasus yang sangat menarik sebenarnya, bagaimana pentingnya ada regulasi untuk platform digital dan peran negara untuk mendukung jurnalisme. Situasi hari ini ada masa di mana kita kehilangan yang namanya fitur live dari TikTok yang ternyata cukup signifikan impact-nya terhadap masyarakat. Meskipun kalau saya lihat dari perkembangan terbaru, sejam yang lalu itu sudah diaktifkan kembali oleh TikTok. Tapi paling tidak ada beberapa waktu di mana memang secara regulasi ya, entah mungkin bukan regulasi, tapi ada kebijakan dari pemilik platform untuk menutup fitur live yang ternyata membuat ada sebagian orang mengatakan bahwa itu kita kehilangan hak untuk mendapatkan informasi di satu sisi. Tapi di lain sisi juga kemudian ada kepentingan dari pemerintah yang merasa terlalu banyak hoax, terlalu banyak berita yang mungkin mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak proper. Selama ini Indonesia itu kan pemerintah bikin aturan sendiri, ayo semuanya harus melaksanakan. Di era digital nggak bisa seperti itu. Membuat aturan itu harus bersama-sama dengan industri, dengan industri key players. Kenapa? Karena yang punya lapangannya mereka, ya kan? Yang punya ekosistem digitalnya mereka. Jadi sama-sama, ayo kita aturan. Keuntungannya apa? Beban nggak cuma di pemerintah dan lebih mudah ditegakkan. Kenapa? Karena mereka juga sepakat, mereka tanda tangan. Betul, bersama-sama kita rumuskan. Nah, di Uni Eropa itu barusan tahun 2025 ada namanya Code of Conduct on Disinformation. Itu ada 34 signatories, 34 penandatangan. Ada Google, ada platform TikTok, semuanya macam-macam. Itu apa yang dilakukan jika ada untuk mitigasi, pertama, mitigasi disinformasi, konten ilegal berbahaya. Kemudian yang kedua, setelah itu terjadi, apa yang dilakukan? Jadi mencegah dan menangani. Apa sistemnya, apa yang dilakukan? Nah, ini macam-macam. Masuk misalnya ada pengawasan, pengawasan. Karena di Indonesia kan akhirnya kemarin kami sering FGD itu, siapa sih yang berhak ngasih label ini hoax atau tidak? Kalau teman-teman ingat itu beberapa bulan yang lalu, itu kantor komunikasi Presiden Republik Indonesia itu bikin yang namanya cekfakta.ri. Di situ akun Instagramnya itu melabeli harian kompas.com beritanya itu sebagai clickbait. Nah, itu diprotes teman-teman organisasi, teman-teman media yang menjadi anggota dari jaringan koalisi cek fakta. International Fact Checkers Network. Itu dia cek faktanya mana? Karena kita semua tahu cek fakta yang ada di Indonesia, di negara lain itu tersertifikasi, ada guidelines-nya, dan berjejaring. Nah, ini kok ada cek fakta ini, dia bilang Kompas kok clickbait ini gimana ini ya, atas dasarnya apa? Jadi itu harus ada kesepakatan dulu dari pemerintah kok. Ya tiba-tiba bikin cek fakta sendiri, ini apa ini? Nah, itu salah satu cek fakta itu salah satu unsur dari Code of Conduct itu tadi untuk membuat ekosistem digital yang sehat. Ini kan kita semuanya tergagap-gagap kan. Betul. Kadang bikin tambah sulam, bikin ini diundang. Ini kok nggak siap ya? Padahal platform digital itu udah lama di sini. Kenapa kita nggak membuat
framework ya, kerangka kerja yang udah ada contohnya kok, tinggal kita Ya. adaptasi aja sesuai dengan konteks Indonesia. Jadi nggak ada panduan, Ya. yang panduan detailnya mana? Itu belum ada. Ya. Itu, dan itu masih sangat apa ya? Government centris itu zaman dulu ya. Itu state regulatory, state regulation itu jadul itu paradigma lama. Ya. Karena sekarang udah nggak bisa. Media digital dikontrol oleh pemerintah. Zaman dulu kita semua ingat Orde Baru ada SIUP ya, Ya. surat izin usaha penerbitan pers. Ya. Ya benar, kalau ada koran nggak punya SIUP didatangin Betul. tentara zaman dulu harus Ya. ada SIUP. Ngontrolnya gampang. Sekarang gimana ngontrol YouTube, ngontrol Ya. itu? Makanya harus gandeng, bikin aturannya harus gandeng mereka karena yang punya lapangan kan mereka yang punya platform. Kita semua cuma nyewa ini. Ya, betul. Termasuk ini kita nyewa Zoom. Betul. Kita nyewa. Ya, kalau nggak nyewa kita nggak bisa siaran. Iya, nggak punya dulu di fisik, di ruangan fisik yang full teritori pemerintah. Sekarang apakah ini teritori pemerintah? Internet itu udah transnasional. Yang punya teritori, Ya. pelaut itu yang punya teritori ya mereka. Perusahaan itu makanya beda, harusnya bikin aturannya harus ngajak mereka, ayo kamu gimana komitmenmu, didorong oleh pemerintah. Di hari-hari ini kan sempat juga muncul beberapa isu bahwa justru media-media konvensional itu diberi himbauan untuk apalah ya, istilahnya juga terjadi sensor yang dari dulu pun selalu diprotes oleh awak media. Di satu sisi tidak dibela untuk tetap hidup, di lain sisi ketika ada situasi genting yang harusnya mereka terlibat, maju menjadi penyuara terdepan. Saya dulu di depan bawa kamera dan segala macam untuk pembaca, tapi yang sekarang justru jangan depan-depan dong lah, kira-kira begitu kan yang terjadi sekarang. Nah, paradoks ini menurut Mas Wendra terjadi kenapa ya Mas? Apa memang kita sudah tidak membutuhkan media yang tadi dengan check and balance yang menurut saya itu adalah sebuah intisari dari jurnalisme. Prinsipnya kan yang pertama adalah benar setelah check and recheck kan kalau jurnalisme. Telat dikit nggak apa-apa asal cover both side seimbang, dan kemudian pertama-tama adalah truth yang harus diberitakan, bukan speed. Nah, saya juga pernah memperhatikan beberapa media konvensional yang mencoba dengan speed kecepatan malah blunder karena memang tidak terbiasa kan sebenarnya melakukan proses berita tanpa verifikasi. Nah, ini menjadi menarik sebenarnya Mas, karena penelitian jenengan kan juga satu tentang content creator, juga yang kedua tentang media companies. Dua yang satu sedang menurun perkembangannya, yang satu memang sekarang sedang menjadi primadona karena bisa dapat duit cukup cepat dan cukup banyak dengan hanya menjadi content creator. Sementara justru media konvensional yang dengan pendidikan jurnalistik yang sangat lama dan panjang seolah-olah tidak mendapat ruang untuk bisa hidup seperti yang tadi Anda sebutkan. Tapi di saat-saat genting mereka pun juga ditekan. Gimana nih Mas Wendra menjelaskan fenomena ini dalam background jenengan yang pernah meneliti tentang digital safety of content creators di Indonesia, kemudian digital security of media companies di Indonesia, dan juga regulation for moderatory illegal content on social media in Indonesia. Ini kan sebenarnya jenengan sudah meneliti semuanya dan sekarang betul-betul terjadi semua di beberapa hari terakhir ini. Ya Mas, itu yang pertama tadi tentang saya menanggapi yang pertama adalah tentang media, terutama lembaga penyiaran ya, seakan-akan kok nggak boleh memberitakan demonstrasi ya. Jadi himbauannya itu kan dari KPID Jakarta kan yang beredar luas itu bahwa jangan tayangan yang provokatif. Itu teman saya, dia kerja di TV, dia bilang bingung juga ya Mas. Ini demo tapi nggak boleh tayangan yang provokatif ya. Jadi kalau itu namanya bukan demo tapi seminar. Iya. Namanya demo pasti ada yang lempar-lemparan, ada yang teriak-teriak, sampai malam kok nggak boleh provokatif, takut juga akhirnya nggak menyiarkan kan gitu. Nah makanya itu tadi muncul yang tadi saya sampaikan di awal, muncul pertanyaan retorika, apakah ini pemerintah mau mematikan lembaga penyiaran ini ya? Di saat genting harus berdiri di terdepan, tadi disampaikan di terdepan, tapi kok malah
suruh nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak Ya. boleh gini, ya akhirnya semakin nggak relevan nanti, Ya. semakin ditinggalkan. Sekarang Betul. aja udah bisa dikatakan mulai ditinggalkan dan Ya. ditinggalkan lah ya oleh publik. Tapi sekarang makanya tetap harus ada kehadiran, Mas. Negara menurut saya harus mengakui lah bahwa pers itu pilar keempat demokrasi. Itu kan saya kuliah komunikasi itu sejak semester 2 diajarin. Iya. Pers is the fourth pillar of democracy. Pilar pertama eksekutif, dua legislatif, tiga yudikatif, tiga 4. Ya. media atau pers. Pers. Wah, tugasnya itu watchdog, mengawasi tiga Ya. pilar yang lain. Ya. Kalau nggak mengawasi, ya gimana? Ya. Sekarang kita sebut informasi sudah dibeli, maaf, sudah dilayani oleh content creator. Ya. Sampai semua besar, sadar 100 juta, saya tayang di situ, saya ngomong pertanyaannya ini bisa nggak? Bisa, Bisa. kan? Ya. Tapi pers nggak boleh ada kayak gitu. Ada kode etik jurnalistik yang sangat ketat. Itu keunggulan pers untuk dia mengawasi tiga pilar yang lain. Ya. Content creator nggak ada jaminan, Ya. karena nggak ada kode etiknya itu, nggak ada sertifikasi, Betul. nggak ada dewan pers yang mengawasi, yang kemudian dia nanti ngasih sanksi. Ya. Itu jadi pertama ini ya pertanyaannya bukan ke masyarakat tapi ke pemerintah. Pemerintah menganggap media penting nggak ini, butuh diawasi nggak? Kalau merasa nggak butuh diawasi, nggak butuh itu, wah ya ini komitmennya terhadap demokrasi harus dipertanyakan. Kita harus mempertanyakan. Kalau pemerintah dan negara menganggap kita masih setia pada sistem demokrasi, ya pers harus hidup. Itu Ya. pilar keempat itu udah rumus sejak zaman dulu. Itu udah, kalau udah nggak pers dianggap itu kerjanya cuma mengkritik, mengganggu jalannya pemerintah, nggak konstruktif, ya gimana? Ya memang tugasnya itu. Ya. Tugasnya Ya. memang kritik, Mengawasi. bukan humas. Kalau Ya. humas ya tugasnya baik-baik, ngomongin berita yang baik-baik. Ya. Media, pers, jurnalis, ya memang ngawasi, tugasnya ngomongin yang jelek-jelek. Ya. Kalau nggak ada mereka, ya gimana supaya nanti ikut jadi pemerintah, ikut jadi gerbong, tiba-tiba ambruk pemerintahnya, nggak ada yang mengingat. Betul. Kan Ya. gitu, memang tugasnya gitu kok. Makanya ya penting. Makanya semua negara demokrasi, meskipun pemerintah ya pasti, kalau saya dari presiden jadi perdana menteri jadi pasti terganggu gitu kok. Ini memang konsekuensi dari demokrasi. Ya. Kalau enggak ya ini namanya otoriter. Begitu Mas. Oke. Nah, artinya sebetulnya ini mengingatkan kita untuk bahwa masyarakat pun juga butuh yang namanya fourth estate pers yang tervalidasi dengan mekanisme yang sudah dibangun cukup lama untuk menjadi garda terdepan pemberitaan, meskipun bukan yang satu-satunya ya. Artinya kita juga harus menghormati bahwa sekarang sosial media platform pun juga punya kekuatan untuk menjadi kekuatan tersendiri dalam pemberitaan, tapi dalam tradisi jurnalistik yang memang sudah dibangun bahkan dari sekian abad yang lalu untuk memberikan check and balance itu yang perlu dipertahankan. Dan mungkin disinilah negara juga harus hadir untuk bisa membuat mereka tetap survive. Hanya kemudian dibutuhkan regulasi yang lebih rigid untuk menjaga semua kepentingan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan celah ini untuk misalnya memperlambat sambungan internet atau bahkan mematikan koneksi internet jika situasinya tidak menguntungkan. Betul sekali Mas, betul sekali. Jadi di dalam Code of Dark itu kalau kita lihat yang di Uni Eropa itu skenario-nya macam-macam. Misalnya terjadi dalam keadaan demonstrasi. Kemudian ada siapa yang in charge kayak Ya. gitu. Jadi misalnya ada demo, ada ini, siapa yang berhak ngasih ini verifikasi. Yes. Ini ada lembaga yang ditunjuk. Ya. Jadi nggak akhirnya bingung ini kita mau Percaya siapa? refernya kemana ini, Ya. siapa yang berwenang ini. Ya, dan itu orientasinya adalah kepentingan publik atau dengan kata lain people for others itu tadi. Yes. Kepentingan publik itu Ya. orientasinya. Ya, kepentingan ini sangat luas sekali meskipun kelihatannya jenengan neliti-neliti data ya. Nggak ono hubungannya sama keseharian, tapi ternyata
Dari situlah sebenarnya akan terlahir order yang kemudian membuat kita juga bisa berguna bagi orang lain.